Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, student viewers atau stewards. Kembali lagi dalam program Jurnalis Sekolah. Jurnalis Sekolah akan menampilkan seputar sekolah Muhammadiyah se-Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Makanya kami menyebut kalian student viewers atau stewards. Di program ini, siswa-siswi sekolah Muhammadiyah manapun bisa ikut berpartisipasi langsung atau melakukan reportase selayaknya seorang jurnalis. Ya, stewards, kita masuk ke berita pertama, yaitu dari SMK Muhamka yang meresmikan laboratorium fiber optik. Stewards, untuk memenuhi kompetensi siswa-siswi SMK Muhamka agar sesuai kebutuhan dunia kerja, di SMK ini dibangun laboratorium fiber optik hasil kerjasama dengan PT Telkom Indonesia. Laboratorium ini merupakan satu di antara 25 laboratorium fiber optik yang ada di Indonesia. Laboratorium ini merupakan miniatur dalam dunia kerja, terutama jaringan komputer melalui fiber optik yang di dalamnya ada proses pemasangan, perbaikan gangguan atau troubleshooting, dan maintenance atau pemeliharaan. Kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Untuk itu, SMK Muhammadiyah Kajen bersama PT Telkom Indonesia bekerja sama membangun laboratorium fiber optik yang nantinya digunakan untuk pembelajaran siswa jurusan teknik komputer jaringan. Laboratorium tersebut masih langka di Indonesia karena baru ada 25 jumlahnya se-Indonesia, termasuk di kota Santri ini. General Manager PT Telkom Indonesia wilayah Pekalongan yaitu Nanang Setio Utomo menuturkan kerjasama untuk membangun hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja agar kompetensi alumninya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau industri dan perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai. Kita bangun link antara pendidikan dan antara industri, kemudian kita matchkan kompetensinya. Jadi kompetensi yang ada di pendidikan itu bisa langsung dimanfaatkan oleh industri. Ada dua manfaat. Pertama, manfaat untuk pendidikan. Mereka akan bisa mengarahkan pendidikan vokasi ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian kedua, manfaat dari sisi industri. Dari sisi industri kami tidak perlu memberikan training yang terlalu banyak. Jadi mereka sudah memiliki dasar-dasar. Kami hanya advance saja ketika nanti masuk ke dunia kerja. Jadi ini menjadi satu kebanggaan bagi sekolah karena labnya ini masih jarang dan mudah-mudahan dengan lab yang sudah kita bangun ini kompetensi anak-anak kita akan semakin baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Jadi kadang-kadang kita menyiapkan kompetensi anak, kompetensinya sudah baik, tapi di industrinya itu sudah tidak membutuhkan. Kalau ini insya Allah sudah kita siapkan secara baik, dan nanti di industrinya itu juga masih banyak peluang untuk bisa dimasuki. Ya, stewards, saat ini ada 14.000 SMK di Indonesia. Namun serapan di dunia kerja belum maksimal. Sehingga pengangguran tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan pada Oktober 2016 kemarin masih diduduki oleh alumni sekolah menengah kejuruan. Berita selanjutnya, stewards. Hanya berasal dari ide sederhana, stewards, dua siswa SMK Muhammadiyah Kesesi, Pekalongan menciptakan sebuah robot sampah. Ide sederhana ini muncul saat melihat teman-temannya membuang sampah begitu saja. Sepintas, tempat sampah ini tidak berbeda dengan tempat sampah yang terbuat dari bahan plastik lainnya. Hanya saja di atas tutup sampah terdapat alat sensor motorik yang akan mengirimkan perintah tempat sampah untuk membuka dan menutup secara otomatis. Selain itu, tampak pula 4 buah roda di bawah tempat sampah dengan aneka kabel dan sirkuit elektronik lainnya. Roda-roda inilah yang nantinya berfungsi untuk berjalan untuk menjemput bola sampah yang dikendalikan oleh Android.
Robot tempat sampah ini dibuat oleh dua siswa-siswi, yaitu Arif Heru dan Safna Savelas, siswa kelas 11 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Robot ini berhasil dibuat setelah dilakukan percobaan selama 2 bulan. Tidak hanya itu, stewards, robot sampah juga akan mengeluarkan bunyi alarm saat mendeteksi adanya asap dan panas, serta bau gas yang mencurigakan di dalam tong sampah tersebut. Wah, canggih ya, stewards. Robot sampah yang bisa jemput bola bagi orang-orang yang akan membuang sampah ini terhubung dengan sebuah aplikasi di ponsel Android. Untuk robot sampah sendiri memang menelan biaya produksi cukup tinggi, sekitar 2 juta rupiah per robot. Stewards, temuan dua siswa SMK Muhammadiyah di Kesesi, Pekalongan, Jawa Tengah ini masih akan terus dikembangkan untuk menambah inovasi lainnya. Robot sampah bukan satu-satunya karya yang dihasilkan siswa-siswi sekolah ini. Masih banyak lagi robot-robotnya, stewards. Ada robot underwater, robot sumo, dan terakhir robot soccer. Selain melakukan pengembangan robot sampah, pihaknya kini masih melakukan percobaan untuk robot tanaman. Wah, keren banget ya. Buat stewards yang lain, wah keren ya. Nah, buat stewards yang lainnya harus semangat terus ya mencoba inovasi baru. Berita selanjutnya datang dari Snagma Muhammadiyah Medan, Sumatera Utara. Ya, stewards, Snagma Muhammadiyah Tanjung Anom Medan melakukan kerjasama industri dengan PT Sido Agung Group, satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi sarana produksi peternakan yang memiliki unit usaha tersebar di seluruh Indonesia. Snagma Muhammadiyah Medan mengelola 3 jurusan, yakni jurusan agribisnis, ternak unggas, jurusan agribisnis rumahansia, dan jurusan kesehatan hewan. Sementara PT Sido Agung Group memiliki beberapa divisi, seperti breeding, obat-obatan hewan, peternakan ayam broiler, kemitraan broiler, dan rumah potong ayam. Untuk memenuhi kebutuhan kerja di perusahaan Sido Agung, perusahaan itu melirik lulusan Snagma Muhammadiyah. Roni, kepala produksi PT Sido Agung Group, kepada jurnalis TVMU yaitu Mas Nal Rifai, menjelaskan bahwa perusahaan itu melakukan kerjasama dengan Snagma Muhammadiyah untuk memenuhi kebutuhan industri. Dari PT Sido Agung memilih kerjasama dengan SMK Muhammadiyah Tanjung Anom di jurusan peternakan ini ya, karena memang untuk tenaga kerja untuk saat ini ya kita membutuhkan yang muda dan punya jiwa di lapangan, karena kita kebanyakan di lapangan. Jadi ya karena bidang kita peternakan dan sama dengan bidang di sekolah ini ya, makanya kami memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan SMK Muhammadiyah Tanjung Anom. Ya, apa harapannya, Pak? Harapan kami tentunya ya pasti pertama hasil dari rekrutmen ini bisa kami jaring sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kami, dan mereka pun nantinya setelah bekerja ya bisa memberikan kontribusi seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan tentunya mereka merasa puas dengan apa yang kami berikan. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dikdasmen PW Muhammadiyah Sumut, Aswin Bancin, memberikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan oleh Snagma dan juga PT Sido Agung. Dikdasmen Muhammadiyah Sumatera Utara mengucapkan apresiasi, menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah dan jajaran yang telah mempersiapkan siswa-siswa dan alumninya untuk berkiprah di dunia kerja. Di tengah lapangan kerja yang sempit, ternyata SMK SPP Snagma masih dijadikan bagian yang terpilih untuk memasuki dunia kerja dari perusahaan PT Sido Agung. Untuk itu kita berharap kerjasama ini terus dikembangkan dan terus berlanjut. Dan ini adalah tahun kelima dilaksanakan rekrutmen secara langsung di sekolah kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang nanti terpilih sebagai tenaga kerja di PT Sido Agung bisa memberikan
contoh kepada adik-adiknya untuk berkiprah di dunia kerja. Kerjasama antara Snakma Muhammadiyah Tanjung Anom Medan dengan PT Sido Agung Group sudah berlangsung selama 5 tahun. Banyak loh lulusan dari Snakma Muhammadiyah yang sudah direkrut menjadi karyawan pada PT Sido Agung.